Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Bo Omong edisi Selasa 18 Oktober 2022. Dan saudara, peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional itu setiap tahun dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober bertujuan sebagai kesempatan untuk mengakui upaya dan perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat kekhawatiran mereka didengar dan momen untuk mengenali bahwa orang miskin adalah orang yang pertama berjuang melawan kemiskinan itu sendiri. Untuk itu saudara, dalam Katong Bo Omong edisi kali ini kami mengangkat topik Hari Anti Kemiskinan Internasional dan telah hadir di studio pengamat ekonomi dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Bapak Dr. Fritz Ovangidai. Pak Fritz, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, selamat. Dan kami juga masih menantikan kehadiran Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira Bekale. Bisa nanti kami juga akan menghubungi beliau lewat aplikasi telepon atau mungkin lewat WhatsApp. Nanti kita akan mengupayakan untuk menghubungi beliau, sambil juga mungkin beliau akan menuju ke studio Pak Fritz. Dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbicara sekali lagi Hari Anti Kemiskinan Internasional. Nah saudara, di awal ini mungkin saya ke Pak Fritz sebelum nanti kita mencoba untuk menghubungi Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Fritz, tentu banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Oke, ini sudah kita coba sebelum ke Pak Fritz. Halo. Halo. Ya, kami coba menghubungi Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira Bekale. Belum. Oke. Nah, Pak Fritz, mengapa kemiskinan selalu dikategorikan masuk dalam permasalahan sosial, Pak Fritz? Ya, jadi memang kalau kita memahami dimensi atau akar kemiskinan, sebenarnya kemiskinan ini disebut sebagai permasalahan sosial karena dia lintas sektor. Ya. Jadi banyak aspek yang terkait dengan kemiskinan, sehingga memang kita tidak bisa menyebut kemiskinan itu masalah ekonomi. Kemiskinan bukan masalah ekonomi. Bukan masalah ekonomi. Nanti kita akan diskusikan kemudian. Memang bukan masalah ekonomi, tetapi mengapa kita mengukur kemiskinan dengan ukuran ekonomi. Ini problematik kita ke depan nanti. Tapi biar kita tunggu nanti kalau Kepala BPS sudah bisa bergabung, baru kita bisa diskusikan ini lebih lanjut. Tetapi memang kenapa kemiskinan itu masalah sosial, karena memang dimensi kemiskinan itu dia luas. Dia mencakup berbagai aspek sehingga para ahli sepakat untuk mengatakan kemiskinan itu adalah masalah sosial. Karena lintas sektor ada di situ. Saya juga baru mengetahui kalau kemiskinan itu bukan masalah ekonomi. Tapi nanti kita akan mendengar dari penjelasan dari BPS seperti apa. Nah, Pak Frit, tentunya kalau kita bicara kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita harus akui bahwa dari tahun ke tahun kita selalu menduduki peringkat teratas angka kemiskinan di Indonesia. Apa yang salah di sini, Pak Fred? Jadi begini, banyak hal ya. Jadi yang salah bisa jadi kita salah mengukur. Yang kedua, yang salah bisa jadi kita tidak tahu orang miskin itu siapa. Dan yang ketiga, bisa juga yang salah, yang kita buat itu salah. Jadi ini persoalannya. BPS rajin mempublikasikan data kemiskinan. Tetapi itu angka yang ditampilkan. NTT kemiskinannya 20, sekian persen, sekian juta penduduk, turun lagi, naik lagi, angka-angka. Kemudian kita bertanya,
Kalau begitu di NTT ada 1 juta lebih penduduk miskin. Di Kabupaten A ada sekian orang. Kabupaten B sekian orang. Mulai muncul persoalan data. Kita tanya di kecamatan A ada berapa orang? Kita tidak pernah tahu. Kita tanya di desa A atau kelurahan A ada berapa orang miskin? Kita tidak pernah tahu. Jadi kita kenal orang miskin itu dari data pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, titik. Tapi orang miskin itu siapa? Tetangga di samping rumah, di muka rumah, di belakang rumah saya miskin atau tidak? Kita tidak pernah mengenal secara personal orang miskin itu siapa. Yang kita kenal angka-angka kemiskinan. Atas dasar angka kemiskinan, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan angka, Pak. Bukan berdasarkan nama orang yang miskin itu siapa, dia tinggal di mana. Berdasarkan angka. Oh, di sini ada sekian persen, sekian persen. Lantas dibuatlah program pengentasan kemiskinan berdasarkan angka kemiskinan. Lantas siapa yang menikmati program itu? Siapa yang bisa jamin bahwa orang yang terlibat dalam program itu adalah orang yang memang miskin? Kita hanya pegang angka. Tidak by name, by address. Nah, karena itu makanya saya bilang tadi, bisa jadi cara mengukur kita yang tidak tepat. Nanti itu kita akan bicarakan kemudian. Bisa jadi kita tidak kenal orang yang miskin itu siapa. Apa yang menjadi masalahnya, dia membutuhkan apa. Dan bisa jadi yang kita buat itu sasarannya tidak tepat. Ini yang membuat dari waktu ke waktu NTT ini kan tidak pernah keluar dari angka 20-an% itu. 20, sekian, 20, turun sedikit 19, sekian, naik lagi 20. Sehingga saya juga bertanya-tanya kok. Tidak bisa, angkanya kan hanya itu-itu aja. Nah ini persoalannya. Kemudian nanti, ini menarik juga kita bicara. Tadi awal kita menegaskan bahwa kemiskinan masalah sosial. Nah sekarang waktu BPS datang mengukur survei untuk mengetahui apakah orang yang disurvei responden itu miskin atau tidak miskin, yang dia gunakan itu bukan indikator sosial, tapi poverty line, batas garis kemiskinan, yang dinyatakan dalam angka, jumlah rupiah tertentu. Jadi garis kemiskinan itu adalah belanja per kapita per orang per bulan. Dinyatakan dalam rupiah tertentu, misalnya 450.000 atau 650.000. Ini ukuran ekonomi. Kalau orang itu belanja per kapitanya seminggu yang lalu di bawah 450, dia miskin. Tapi waktu dia belanja di atas 450, dia tidak miskin. Ini juga persoalan. Persoalan, nah sabar. Tiba-tiba inflasi. Sekarang inflasi lagi naik. Begitu inflasi naik, batas garis kemiskinan juga harus naik. Orang miskin jadi tambah banyak karena inflasi. Jadi memang ini kita ya serba tidak berada dalam posisi yang pas untuk menempatkan kemiskinan pada tempat yang tepat dan bagaimana memberikan treatment yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Kita dalam problem seperti itu sekarang. Ya memang Pak Fred, saya juga memang setuju karena misalnya BPS ketika turun dengan indikator-indikator tertentu untuk mengukur angka kemiskinan. Tadi juga Pak Fred katakan bahwa mungkin ada dinas-dinas tertentu untuk pengentasan, program pengentasan kemiskinan datang dengan mengukur indikator-indikator tertentu. Karena misalnya kalau kita bicara
misalnya dinas sosial dengan program PKH-nya. Ketika mengukur angka kemiskinan ini, diukur adalah mungkin rumahnya masih darurat, dalam artian hanya beratapkan alang-alang atau beratapkan daun lontar, tidak bersemen dan lain sebagainya. Nah, itu disebut orang miskin. Nah, datang mungkin dengan BPS lagi tadi, kaitan dengan pendapatan per kapita disebut miskin. Memang sangat kontradiktif antara satu perangkat daerah yang mengurus, misalnya kita bicara kaitan dengan kesehatan, punya indikator sendiri, sosial punya indikator sendiri, BPS punya indikator sendiri untuk mengukur angka kemiskinan ini. Tapi saya kembali ke kaitan dengan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah selalu dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur memang kita angka kemiskinan ini masih sangat tinggi di Indonesia. Tadi Pak Frit katakan bahwa kita belum tahu angka pastinya seperti apa, tapi kisarannya antara 20, 21, 22, kalau dia turun-turunnya ke 19. Nah, tapi dalam berbagai kesempatan pemerintah juga selalu mengatakan bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kita tetap miskin kalau kita punya sumber daya alam yang biasa? Karena Pak Frit katakan bahwa untuk mengukur angka kemiskinan ini bukan hanya masalah ekonomi. Pak Frit, apa yang bisa disampaikan di sini? Ya. Jadi memang sumber daya alam itu oke. Kita punya berlimpah. Nah, tapi memang ada permasalahan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu, alokasi dan distribusinya, sehingga akses setiap orang terhadap sumber daya alam itu tidak terhalang dan mereka mudah memanfaatkan sumber daya alam ini untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan pendapatan mereka. Nah, jadi memang ini juga agak ironis ya. Wilayah dengan potensi sumber daya alam yang baik, tetapi di dalamnya penduduk yang dikategorikan miskin itu banyak. Nah, jadi memang ini ya semacam paradoks ya, paradoks. Jadi, tapi memang kalau kita lihat dari luar kasat mata, ini satu indikasi bahwa ada faktor alokasi dan distribusi sumber daya alam ini yang tidak merata. Dan yang kedua, ada masalah pemanfaatan sumber daya alam ini yang belum optimal, sehingga tidak memberikan efek dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira persoalan kita di situ. Jadi pemanfaatan sumber daya alam kita yang belum dimaksimalkan dengan baik untuk paling kurang masyarakat bisa keluar dari angka kemiskinan tadi. Nah, kaitan dengan infrastruktur, Pak, artinya bahwa misalnya daerah yang punya potensi luar biasa untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, pemerintah sudah berupaya untuk membuka infrastruktur. Misalnya saat ini pemerintah provinsi sudah membuka akses-akses yang selama ini terisolir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat tadi, dengan mungkin selama ini mereka hanya berjualan di sekitar situ. Setelah dibuka akses ini, paling kurang mereka sudah bisa, masyarakat di sekitar situ yang punya sumber daya alam berlimpah tadi bisa keluar untuk memperdagangkan hasil mereka ke tempat yang mungkin di kota, karena akses transportasi tadi sudah jauh lebih baik. Tapi kenyataan, misalnya kalau kita bicara Kabupaten Timur Tengah Selatan, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Tapi mungkin hasil rilisan, kita nanti akan mengetahui dari Kepala BPS seperti apa, tapi dalam rilisan beberapa tahun kemarin, Timur Tengah Selatan termasuk kategori masyarakat miskinnya paling banyak. Ini kan seperti Pak Frit katakan, ironi. Saya tanya lagi, yang salah ini di mana? Ya, jadi bukan hanya TTS. Manggarai yang kasat mata makmur,
sumber daya alamnya bagus, persawahan, perkebunannya bagus, ada orang miskin juga. Ada orang miskin. TTS di mana-mana tempat di NTT itu ada. Jadi yang sekarang kita sebut miskin 20% itu ya, itu adalah kemiskinan yang diukur BPS dengan batas garis kemiskinan. Kita dapat, oh ada di NTT ada 20%, ada 1,1 juta penduduk miskin. Itu berdasarkan batas garis kemiskinan. Tapi kalau kita lihat di wilayah pedesaan, yang tadi Pak beri contoh, ada orang rumahnya bebak, rumah darurat. Tapi di belakang ada hewan 20 ekor. Ini juga ironi juga. Ada aset, tetapi aset ini tidak dikonversi menjadi pendapatan, sehingga ketika BPS datang mengukur, pendapatan yang dia gunakan untuk belanja di bawah garis kemiskinan. Nah sebenarnya harus misalnya kita tahu misalnya di pedesaan, kalau kita bicara ini angka kemiskinan paling banyak itu ada di pedesaan. Kita harus akui itu. Nah tapi kalau kita mungkin ke belakang rumah ada berbagai ternak, misalnya sapi, kambing dan lain sebagainya. Tapi ini tidak dikonversi menjadi pendapatan. Nah sebenarnya misalnya kita tidak sedang mengkritik BPS, tapi paling kurang ketika BPS melakukan sensus ini harus dikonversi. Ya, jadi begini, kalau dasar pengukuran kemiskinan itu adalah jumlah aset yang dimiliki, dia tidak miskin. Karena walaupun rumah itu salah satu aset, ada sawah, ada ternak. Kalau itu yang menjadi ukuran, mungkin dia tidak miskin. Tetapi yang diukur garis kemiskinan ini, you makan berapa? Garis kemiskinan untuk makanan dan bukan makanan. Itu berarti bahwa aset-aset ini harus menghasilkan pendapatan. Barulah pendapatan itu dipakai untuk belanja apakah di atas atau di bawah garis kemiskinan. Jadi sepanjang aset itu tetap aset, dia tidak digunakan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan, tetap saja ketika diukur dia ada di bawah batas garis kemiskinan, dia miskin. Sehingga memang persoalannya kalau kita menggunakan pengukuran kemiskinan berdasarkan konsep batas garis kemiskinan poverty line yang digunakan BPS, memang kepemilikan aset yang besar itu bukan menjadi ukuran. Ukurannya adalah berapa pendapatan yang didapatkan dari aset itu untuk dibelanjakan untuk kalau makanan dari dan kacamata non-makanan. Pak Fritz selaku pengamat ekonomi, misalnya kita harus akui seperti tadi, mengukur kemiskinan berdasarkan angka-angka, yang kita juga harus akui bahwa tidak pernah turun-turun. Nah dari kacamata Pak Fritz selaku pengamat ekonomi, apakah Nusa Tenggara Timur memang sudah keluar dari angka kemiskinan? Ya begini, tetap ada kemiskinan itu tetap ada. Tapi persoalannya sekarang ini, ya, bagaimana mengukur untuk memastikan bahwa kemiskinan itu bertambah atau berkurang. Kalau tetap menggunakan konsep garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS, ya. Saya contohkan, ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Tiba-tiba datang inflasi, batas garis kemiskinan naik, otomatis jumlah penduduk miskin banyak. Semakin bertambah. Ya, tiba-tiba inflasi turun, batas garis kemiskinan diturunkan, orang miskin berkurang. Jadi ada pengaruh eksternal yang membuat angka kemiskinan ini naik turun di luar kendali. Sehingga memang dari satu sisi menggunakan batas garis kemiskinan sebagai ukuran itu dia tidak stabil karena pengaruh faktor-faktor eksternal itu. Itu persoalannya. Nah sekarang dulu pernah dikembangkan
konsep-konsep pengukuran kemiskinan yang bervariasi. Ada PQLI, ya, apa physical quantity of life index, ya. Jadi indeks hidup berdasarkan kebutuhan fisik. Kemudian ada lagi beberapa konsep lain yang pada akhirnya dalam perkembangan kita tiba pada garis kemiskinan ini. Sehingga bagi saya sendiri garis kemiskinan itu dia sangat temporer. Pada satu titik waktu tertentu, cross section. Pada satu titik waktu yang lain tidak bisa lagi kita mengandalkan itu. Sehingga memang saya secara pribadi sebagai ekonom, saya kurang terlalu, artinya oke lah, silakan pemerintah mau menggunakan garis kemiskinan, indikator yang ya, tetapi bagi saya yang konsekuensi mengukur orang miskin itu hasilnya, itu akibatnya. Tetapi saya lebih peduli care pada kalau dia punya aset, bagaimana dia kemampuannya ditingkatkan untuk bisa membuat aset itu produktif. Ini jauh lebih punya dampak langsung terhadap kehidupan keluarga rumah tangga daripada sekedar kita menetapkan dia miskin atau tidak miskin berdasarkan ukuran-ukuran seperti tadi. Yang kedua, saya lebih peduli bagaimana akses setiap rumah tangga terhadap sumber-sumber ekonomi itu menjadi terbuka. Karena ini akan sangat menentukan. Ketika akses itu tertutup, memang banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan ekonominya. Tetapi kalau akses itu bisa lebih terbuka, alokasinya bisa lebih baik pada sektor-sektor produktif, distribusinya bisa lebih merata, ini secara makro akan mempunyai dampak peningkatan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat. Jadi saya lebih sebenarnya lebih concern di situ. Bukan sekarang orang melihat kemiskinan ini sebagai bagian akhir. Bikin program pengentasan kemiskinan. Gitu. Sudah bertahun-tahun, Pak. Itu yang mau saya katakan. Banyak sekali program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Timur kita jumpai. Tapi banyak juga yang gagal. Apakah yang salah memang indikator pengukurnya? Ya, jadi saya bilang 3 tadi. Ya. Kemiskinan kita kenal angka. Kita tidak kenal by name, by address. Karena kita kenal angka, peluang kita untuk salah itu besar sekali. Ini persoalannya kita sini. Sehingga dalam beberapa diskusi belakangan atau beberapa tulisan saya sejak beberapa tahun lalu, saya dorong supaya pengentasan kemiskinan ini by name, by address. Kita harus tahu persis di desa A ini ada berapa orang miskin. Mereka punya masalah apa yang mereka butuhkan, agar supaya treatment terhadap mereka itu tepat. So, kalau tidak, kita memberantas kemiskinan berdasarkan angka, Pak. Kita akan tetap dijebak oleh angka. Akibatnya ya 20, sekian turun sekian, 19,8 naik lagi 20,1. Nah, untuk seperti ini Pak Fred, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita bicara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang mungkin angka kemiskinannya paling tinggi. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi saya kira yang pertama dia harus tahu dulu penduduk saya yang miskin itu ada di kecamatan mana saja, di desa mana saja, RT mana, RW mana, jumlahnya berapa. Kenal dulu orang miskinnya siapa. Kalau nggak kenal, Pak, kita nggak bisa memberantas kemiskinan karena angka. Tahu orangnya dulu. Oh, si A, dia tidak punya apa-apa, dia butuh ini, butuh ini. Saya kira itu persoalan yang paling utama di situ, soal data. Soal data. Data untuk kita kenal orang miskin itu siapa, ada di mana. Oke, kita mencoba untuk menghubungi
Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira B. Kale lewat aplikasi Zoom Meeting, dan kami juga mohon maaf kita tidak bisa menghadirkan Ibu Kepala BPS Provinsi NTT karena mungkin ada kesibukan-kesibukan, tapi kita coba lewat aplikasi Zoom Meeting. Ya, halo. Halo Ibu Matamira, halo. Halo Ibu. Halo. Ya. Ya. Oke, ya. Ya, oke. Ya, salam sehat Ibu Matamira B. Kale, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir bersama kita lewat aplikasi Zoom Meeting. Ibu, dari tadi kita sudah bicara berkaitan dengan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Pak Doktor selaku pengamat ekonomi dari UKW ini sedikit mengkritisi angka kemiskinan Nusa Tenggara Timur selalu berada pada kisaran 20, 21, 22, kalau turun itu ke angka 19. Nah, di sini apakah salah mengukur atau mungkin sasaran yang mau diukur itu salah, orang miskin itu mungkin yang diukur kita tidak tahu orang miskin itu siapa, dan yang kita buat itu salah. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke Ibu Matamira, bagaimana peta kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, Bu? Baik, terima kasih Pak. Maaf ini tadi koneksinya agak terganggu. Apa suara saya bisa didengar? Halo, suaranya Ibu Matamira belum dapat kami tangkap dengan baik. Pak, oke. Ya, halo. Tadi udah. Oke, ya silakan Ibu. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan peta kemiskinan di NTT saat ini, Bu? Tetap saya atau radionya dulu. Ya, silakan Bu. Baik, ini sudah cukup terdengar Pak? Tidak terang. Ya, halo Ibu. Ya, kembali saya mencoba. Halo, selamat sore Bu. Suara saya sudah dengar dengan baik, Bu? Suara saya terdengar dengan baik Pak. Oke. Koneksinya kurang bagus. Ya, baik. Oke, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana peta kemiskinan di NTT saat ini, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi tingkat kemiskinan di NTT itu BPS mengukurnya dari menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Jadi saat ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan juga bukan makanan yang diukur dengan satu ukuran yang disebut dengan garis kemiskinan. Jadi saat ini tingkat kemiskinan di NTT ya yang kami rilis pada bulan Juli kali lalu, bahwa pada jadi dari bulan Juli itu adalah angka kemiskinan bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret ya. Maret 2022 Pak. Jadi tingkat kemiskinan di NTT sudah turun menjadi 20,05%. 20,05. 20,05% Pak. Jadi itu diperkirakan kira-kira jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan itu sekitar 1,1 juta penduduk ya, penduduk yang ada yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022. Jadi angka kita saat ini artinya bahwa hasil mengukur itu di bulan Maret dan dirilis pada bulan Juli, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 20,05%, atau kita berada jumlah penduduk miskinnya adalah 20,05%. Ya, oke. Jumlah penduduk miskinnya adalah 1,1 juta masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur. Nah, BPS dari waktu ke waktu terus mengukur garis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Nah,
berdasarkan sensus yang sudah dilakukan, Bu Matamira, faktor apa saja yang menjadi pemicu kemiskinan di Nusa Tenggara Timur ini, Bu? Halo? Halo, Bu? Oke, nanti sambil kita lagi menghubungi Ibu Matamira, Pak Frid, seperti dirilis tadi bahwa ini angkanya dari bulan Maret dirilis bulan Juli itu kita berada di kisaran 20,05%, seperti Pak Frid katakan 1,1 juta penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Ini ironi, kita 5 juta sekian, tapi ada 1,1 juta penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur. Seperti juga Ibu Matamira katakan tadi bahwa kita menggunakan, seperti Pak Fris sudah katakan, bahwa indikator yang digunakan adalah indikator garis kemiskinan tadi. Makanan dan bukan makanan. Makanan dan bukan makanan. Ini kalau dari waktu ke waktu angka kemiskinan ini tidak akan turun, Pak Fred. Ya. Kalau dipakai indikator seperti ini, apalagi yang harus digunakan untuk mengukur indikator kita? Karena secara kasat mata, geliat pembangunan di Nusa Tenggara Timur semakin menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain kita masih terus miskin. Ya. Itu karena memang yang kita gunakan itu ukuran-ukuran seperti itu, garis kemiskinan. Nah, sehingga pengaruh, saya katakan tadi, batas garis kemiskinan yang diukur dalam nominal rupiah ini, dia sangat rentan, terutama terhadap inflasi. Sangat rentan. Itu tadi Ibu katakan itu per 20 Maret. Ya. Nanti biasanya di September itu disurvei lagi, setiap Maret dan September. Itu pasti dengan inflasi yang cenderung naik ini, orang miskin bertambah. Lantas kita bilang, loh kok pemerintah bikin program kemiskinan kok orang miskin bertambah? Kita dudukan persoalan dulu. Ini kan persoalan pengukuran. Karena di konsepnya dipakai itu, inflasi datang, upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu tidak kelihatan lagi. Karena orang miskin bertambah. Orang miskin bertambah karena inflasi. Ya. Nah, itu yang saya pikir memang karena itu saya katakan tadi, saya tidak terlalu ya dengan pengalaman melihat pengukuran kemiskinan dengan hasil yang sama-sama terus seperti ini. Oke, kita kembali mencoba menghubungi Kepala BPS Provinsi NTT. Halo Ibu Matamira. Baik, selamat malam Pak. Ya, oke. Ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan angka dari Ibu, peta kemiskinan di NTT 20,05%. Nah, berdasarkan sensus yang sudah dilakukan dari bulan Maret dan mungkin nanti September ini akan dilakukan lagi, September sudah dilakukan, tinggal kita menunggu hasil rilisannya seperti apa. Nah, faktor apa saja yang menjadi pemicu kemiskinan di NTT, Ibu Matamira? Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi kemiskinan ini sebetulnya kami tidak atau belum melakukan studi khusus, akan tetapi kalau kita melihat dari beberapa indikator yang dikumpulkan oleh BPS juga atau mungkin dari instansi-instansi yang lain, bahwa memang berdasarkan banyak penelitian bahwa kemiskinan itu berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, Pak. Itu salah satu yang Pak. Ya, namanya kemiskinan itu multidimensi Pak ya, maksudnya faktor-faktor mempengaruhi itu sangat banyak dan saling kait-mengait. Nah, salah satu faktor yang cukup dominan itu adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena ketika penduduk atau masyarakat terakses dengan pendidikan yang baik, tentu akan berimplikasi pada produktivitas. Jadi ketika kemiskinan itu dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi, maka
ketika kita punya masyarakat pendidikan yang rendah, tentu produktivitasnya secara rata-rata itu lebih rendah dari yang masyarakat yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya, jadi salah satu faktor untuk di NTT ini adalah tingkat pendidikan kita yang masih cukup rendah. Salah satu mungkin juga karena akses masyarakat, Pak, ya. Kita lihat infrastruktur kita itu misalnya jalan dan lain-lain itu memang masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah, sehingga jalur distribusi dari hasil-hasil produksi masyarakat itu bisa terdistribusi dengan baik ke pasar-pasar. Jadi Ibu Matamira, yang paling dominan adalah masalah faktor pendidikan. Halo? Ya, kita terputus lagi mungkin karena jaringan, nanti kita akan kembali menghubungi Kepala BPS. Nah, Pak Frid, kalau tadi ketika saya tanyakan beberapa wilayah yang memang Oke. masih bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Kita masih bisa mendengar Ibu. Ya, baik, Pak. Mungkin faktor budaya itu ya dengan tingkat pengeluaran untuk adat-adat atau budaya-budaya, sehingga kemampuan ekonomi masyarakat itu yang tadinya harusnya punya kemampuan yang tinggi tetapi tergerus oleh pengeluaran-pengeluaran untuk acara-acara adat yang pengeluarannya juga cukup besar. Mungkin kita bisa lihat di daerah di Sumba mungkin, Pak, ya. Di Sumba itu pengeluaran untuk adat itu cukup tinggi. Nah, itu juga mungkin salah satu, saya kira mungkin Bapak Ibu dari akademisi akan lebih baik menjelaskan mungkin tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi yang kita cintai ini. Oke. Nah, demikian, Pak, mungkin ya, saya kembali. Ibu Matamira, artinya bahwa misalnya teman-teman di BPS tentu turun sampai di lapangan, kita harus akui itu. Apakah pendataan ini juga sudah by name, by address gitu, Bu? Baik, Pak, terkait dengan kemiskinan, jadi yang bisa dilakukan BPS saat ini adalah pengukuran kemiskinan. Artinya angka kemiskinan itu didapat dari statistik yang dihasilkan tentunya dari sampel yang dikumpulkan. Nah, tentunya sampel dan lain-lain. Kadang kita berpikir bahwa itu hanya sampel, akan tetapi secara metodologi, secara ilmu itu diakui kan di mana-mana kita, Pak, ya, di seluruh lini penggunaan statistik itu sudah sangat masif dan sehingga dia berkembang menjadi ilmu tersendiri. Jadi ketika menggunakan sampel dengan metodologi yang pas, tentunya dapat mengestimasi parameter atau besaran-besaran dari populasi. Jadi yang dilakukan BPS untuk menghitung kemiskinan makro itu melalui suatu survei yang disebut dengan survei sosial dan ekonomi nasional. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, nanti dilaksanakan, kami sedang melaksanakan ini, Pak. Oke, ya. Oke, baik Ibu Matamira, artinya bahwa yang digunakan adalah sampel dan ini diakui secara nasional sampel ini. Nah, Ibu Matamira, kita tahu bersama kita juga berhadapan dengan inflasi yang sedang terjadi. Nah, ketika inflasi terjadi berarti angka kemiskinan kita akan naik dong, Ibu Matamira? Batas. Baik, mungkin baik, Pak, terima kasih. Jadi kalau kita hubungan kemiskinan dan inflasi, tentunya begini, Pak, contoh ya, misalnya Bapak punya penghasilan saat ini 500.000. Dengan 500.000 itu bisa membeli misalnya 50 kg beras. Ketika ada inflasi, artinya ada harga yang naik, misalnya dengan penghasilan 500.000 mungkin tidak 50 kg beras lagi yang bisa dibeli, ya, Pak, ya, mungkin hanya bisa 40. Artinya
penghasilan masyarakat itu tetap, tetapi daya belinya menurun. Sehingga ketika terjadi inflasi, itu pasti daya beli masyarakat akan menurun, sehingga kemiskinan mau tidak mau akan meningkat. Ya, kecuali kita punya intervensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga ketika goncangan atau krisis yang menyebabkan daya beli masyarakat itu turun atau maaf, atau terjadi inflasi, kalau kita backup dengan baik dan masyarakat daya belinya tetap, ya kemiskinan akan konstan, berarti mungkin bisa menurun atau dalam posisi yang flat gitu Pak. Iya. Saya kembalikan. Oke, nah saya ke Pak Frit, berkaitan dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, artinya bahwa yang digunakan adalah sampel, tapi sampel ini diakui. Nah, kita kaitkan dengan tadi daya beli. Ketika tadi mungkin Ibu Kepala BPS katakan bahwa misalnya kita punya uang 500.000 saat ini, mereka mengukur bahwa kita mampu membeli 50 kg beras. Tapi ketika mungkin ada kenaikan BBM kemarin, ini juga menimbulkan inflasi yang cukup besar karena pendapatan kita tetap, tapi mungkin kita tidak dapat lagi beras seperti 50 kilo. Nah, untuk kaitan dengan angka demi angka, sebagai akademisi, formula apa lagi harus digunakan untuk paling kurang seperti yang beberapa tulisan yang sudah Pak Fritz keluarkan itu, by name by address. Ya, jadi itu kembali saya tekankan tadi, yang dilakukan oleh BPS itu dari segi metodologis tidak salah, itu tugas BPS. Artinya saya tidak ragu metodologi yang digunakan, survei sampel kemudian ditarik kesimpulan untuk populasi, itu BPS jagonya, tidak ada masalah. Dia bisa mendapatkan angka kemiskinan 20,05%, itu valid, bisa dipercaya. Tetapi sekali lagi angka ini tidak menolong pemerintah, karena pemerintah tidak tahu 20,05% itu siapa saja. Itu persoalannya. Sehingga tugas ke depan itu memang nggak tahu BPS atau pemerintah, tetapi harus jelas 20,05 itu orangnya siapa saja, dia namanya siapa, tinggal di mana, permasalahannya apa, sehingga treatment terhadap dia itu betul-betul bisa memecahkan persoalannya. So, kalau tidak, BPS tetap dengan metodologinya, tiap 6 bulan dia beritahukan ke pemerintah, ini loh angka kemiskinan Bapak naik sekian atau turun sekian. Sampai di situ saja. Yang Ibu sebutkan tadi faktor pendidikan, faktor kesehatan, itu memang banyak survei. Banyak survei dari UI misalnya tahun lalu mempresentasikan tentang kemiskinan multidimensi di NTT. Mereka menemukan bahwa salah satu sumber kemiskinan itu masalah kesehatan. Lebih spesifik lagi, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang kurang menyebabkan orang sakit-sakitan, tidak produktif, akibatnya dia miskin. Tadi Ibu BPS menyatakan pendidikan. Karena pendidikan rendah, dia tidak produktif, miskin. Ya. Jadi banyak hal. Karena itu sekali lagi, saya pikir kalau tetap dengan pendekatan seperti sekarang, ya, kita tidak pernah bisa menyelesaikan atau mengurangi yang disebut penduduk miskin itu dengan baik. Ibu Matamira, halo Bu. Siap. Ya. Siap Pak. Nah, ini artinya bahwa kita solusi yang diberikan adalah paling kurang harus by name by address. Untuk menjawab ini apa yang ingin ditanggapi Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang betul yang disampaikan tadi bahwa kalau tidak tahu orangnya di mana, bagaimana pemerintah melakukan intervensi sehingga masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraan. Apa masih bisa didengar Pak? Masih terdengar dengan baik Bu, silakan. Baik. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin pada saat ini Pak ya, mungkin mungkin Bapak Ibu atau pemirsa sudah ada petugas yang datang. Jadi
petugas Reksosek namanya Pak, registrasi sosial ekonomi. Jadi pada saat Halo Bu. Reksosek. Iya, kita mungkin terkendala karena masalah jaringan, tapi nanti kita akan kembali menghubungi. Halo Bu. Halo. Halo. Iya, ternyata ya ini jaringan kita yang masih bermasalah dan kita susah lagi untuk menghubungi beliau. Nah, Pak Fred, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pernyataan bahwa memang saat ini BPS itu data valid, walaupun itu sampel, sampel. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan. Paling kurang ya kita memberikan solusi supaya kita mendapatkan angka pasti, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur itu, mungkin kalau bisa by name by address tadi, Pak. Nah, jadi begini, kalau menurut saya lupakan soal itu. Lupakan soal itu. Oke. Kita fokus pada kemiskinan dengan cara pengukuran seperti sekarang. Kita tidak pernah keluar dari angka-angka seperti ini. Jadi saya pikir ya sudahlah, oke, itu nanti kalau mau diukur silakan diukur. Tapi balik cara berpikir kita, ya, kita fokus pada penguatan rumah tangga, penguatan rumah tangga, agar supaya kemampuan menyekolahkan anak makin tinggi. Kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan semakin baik sehingga derajat kesehatannya makin baik. Ya. Tersedia infrastruktur yang cukup untuk menjamin mobilitasnya, terutama mobilitas secara ekonomi. Saya kira ini indikator-indikator yang treatment yang perlu kita fokus ke sini, agar supaya nanti hasilnya seperti apa itu punya dampak pada angka kemiskinan ini naik atau turun. Sebab kalau kita fokus di bagian akhir melupakan penyebabnya, prosesnya, ini juga akhirnya yang kita buat juga tidak pas-pas amat juga seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi saya kira sudahlah, nggak usah terlalu sibuk banyak soal kemiskinan itu. Kita fokus saja ke setiap rumah tangga ini, buat supaya dia mampu kasih sekolah anaknya, dia mampu dapat Bagaimana dengan pelayanan faktor kesehatan. budaya? Artinya bahwa kadang-kadang misalnya mungkin kita punya ternak yang sebenarnya bisa kita jual untuk meningkatkan ekonomi kita. Tapi habisnya ini bukan untuk meningkatkan ekonomi, tapi habisnya di budaya. Tadi disebutkan misalnya di Sumba yang budaya tadi. Ya, jadi begini, budaya ini sudah ada, given. Jadi kalau kita omong praktek-praktek budaya seperti tadi itu di NTT atau dimanapun yang menganut budaya seperti itu, ini dia tidak pernah akan hilang, Pak. Kita akan hidup terus dengan budaya seperti itu. Merubah budaya seperti ini tidak bisa dalam waktu sekejap, apalagi bikin peraturan supaya tidak boleh seperti itu, tidak bisa. Budaya seperti ini harus dirubah dengan meningkatkan pendidikan ya, masyarakat agar supaya dia makin kritis terhadap praktek-praktek seperti itu. Sehingga kalau dia punya aset, dia akan berpikir bagaimana membuat aset ini lebih produktif daripada sekedar digunakan untuk praktik-praktik yang tidak produktif. Jadi saya pikir kita tidak, ya sudahlah, itu budaya itu sudah ada. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Tapi pendekatan kita ke depan ini adalah membuat orang semakin kritis dengan budaya itu sehingga dia bisa memilih cara-cara yang lebih baik. Nah, untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya saat ini juga sementara kerja keras untuk pengentasan kemiskinan. Ya. Nah, apakah program-program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah provinsi ini tepat sasaran, Pak? Nah itu yang jadi persoalannya. Programnya, nama programnya oke. Ya toh. Tetapi sekali lagi kita tidak kenal. Sasarannya siapa? Iya, orangnya siapa. Ya.
Ini persoalannya. Jadi mungkin bisa jadi setelah dibuat ini, mungkin yang terkait di dalamnya penerima manfaat dari program itu tidak seluruhnya orang miskin walaupun namanya program pengentasan kemiskinan. Jadi itu sekali lagi saya penting sekali ya. Kita kenal orang miskin itu siapa. Tidak mungkin kita mengatasi kemiskinan tanpa kenal orangnya. Tidak bisa. Kalau kita lihat riwayat program pengentasan kemiskinan mulai dari Pak Eltari, tanam, sekali tanam. Habis Pak Eltari, Pak Ben Boy, ya. Operasi Nusa Makmur, basisnya pertanian. Habis Pak Ben Boy, Pak Fernandes, Ya. Gempar. Habis Pak Fernandes, Pak Musa Kabe, 7 program strategis. Bapak Pitalo, 3 Batu Tungku. Pak Leburaya apa tuh? Anggur merah. Anggur merah, ya. Sekarang lagi apa lagi? Jadi program-program yang disusun ini dia basisnya itu bukan personal. Basisnya adalah gerakan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak memberikan kesempatan kita untuk mengenal orang miskin itu siapa. Datang lagi BPS dengan garis kemiskinan. Anonim juga. Iya. Jadi memang saya lebih menekankan kita kenal dulu orang miskin itu siapa, dia ada di mana, masalahnya apa, dan kita treatmentnya bisa tepat. Berarti dapat saya katakan bahwa selama ini program-program pengentasan kemiskinan salah sasaran, seperti itu. Pak Frit mau katakan seperti itu? Ya tidak salah sasaran juga, Tidak tetapi salah sasaran. dibuat dengan sasaran yang tidak jelas. Berdasarkan angka, not by name and by address. Jadi bukan salah sasaran. Begitu Pak. Iya. Ya, dan tentunya kalau kita bicara kemiskinan kita harapkan mungkin dari waktu ke waktu kita terus berbuat untuk masyarakat miskin di provinsi yang kita cintai ini. Paling kurang seperti Pak Frit katakan bahwa pemerintah paling kurang ada berbagai program pro rakyat khusus untuk kemiskinan. Tapi paling kurang harus by name, by address, sehingga kita bisa mencari solusi. Kita tahu siapa orang yang akan kita bantu untuk keluar dari angka kemiskinan itu sendiri, Pak Frit. Tentu saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Frit Ophanggidai, pengamat ekonomi UKAW. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita. Kita harapkan bahwa di Hari Anti Kemiskinan Internasional yang kita peringati kemarin ini, mungkin dari waktu ke waktu kita terus berbenah untuk paling kurang angka kemiskinan kita seperti yang sudah disampaikan dari BPS tadi 20,05%, paling kurang kita akan turun lagi sehingga mungkin kita juga bisa menyampaikan ke tingkat nasional bahwa Nusa Tenggara Timur sudah keluar dari angka kemiskinan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Mata Mira Bekale, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Katong Baomong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.